It's my time to forget, like and subscribe. Halo Sobat YouTube, ini project tutorial kedua saya, dimana sebelumnya saya sudah membahas tentang instalasi dan cara kerja tentang saklar tukar. Nah, di kali ini saya akan membagikan lagi bagaimana membuat pengaman sederhana pada unit atau alat listrik yang menggunakan tegangan listrik 380 volt atau 3 pas. Unit yang biasanya menggunakan 3 pas ini seperti motor listrik atau dinamo ya, heater. Tegangan ini juga biasa digunakan di rumah-rumah besar, gedung sekolah, pabrik, dan lain-lain, karena mereka menggunakan beban yang juga banyak, besar. Biasanya unit atau alat-alat listrik yang menggunakan tegangan 380 volt ini sangat rentan mengalami kerusakan, dikarenakan input unit yang tidak sempurna, di mana yang harusnya unit tersebut memerlukan tegangan 380 volt atau 3 pas untuk dia bekerja, ternyata hanya 2 pas atau tidak sampai 380 volt ya yang mengalirinya, maka mesin itu pun akan rusak. Tegangan yang hilang ini bisa juga disebabkan karena komponen dari kita ya, seperti kabel putus, MCB pengaman yang rusak, MCB 3 pas ya, atau bisa juga dari PLN salah satu jalurnya yang hilang, karena saya pernah mengalaminya di tempat kerja saya. Makanya karena pengalaman ini saya membuat rangkaian ini yang bisa dibagikan ya, mudahan bermanfaat. Oke, langsung saja, ini dia rangkaiannya MCB 3 pas. Oke, seperti ini ya. Ini saya taruh di sini. Ini MCB 3 pas. MCB 3 pas biasanya input pengaman jalur dari PLN ke beban, biasanya ke beban. Oke, ini kontaktor magnet seperti ini. Oke, ini tergantung ya. Kalau kontaktor magnet ini biasanya dia sesuai dengan beban yang dipakainya. Misalkan yang diamankan adalah misalnya motor 15 kW, sekitar 15.000 watt, maka dia akan menggunakan kontaktor itu sekitar 32 ampere ya. Untuk kontaktor ini kita sesuaikannya dengan unitnya ya, karena dia juga seperti MCB, dia ada ininya ada pengamannya sesuai dengan beban, misalnya berapa ampere. Oke, kita sesuaikan aja dengan beban yang akan dia gunakan, yang diamankan maksud saya. Oke, ini relay untuk seperti ini, relay 220 ya, relay 220 2 biji. Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat rangkaiannya. Oke sobat, ini dia wiring yang saya buat ya. Saya jelaskan di sini 3 pas, yaitu R, S, dan T. Kita bagi satu-satu untuk mengerjakan unitnya masing-masing ya. Di sini T, ini saya gunakan sebagai power untuk relay nomor 1. Yang S saya gunakan buat unit relay 2. Oke, dan yang R ini saya gunakan untuk mengaktifkan kontaktor magnet. Tapi sebelum itu dia diamankan dulu melewati NO-nya dari relay 1 dan 2. Nah, seperti ini. Relay 1 dan 2. Karena ini dia adalah master, maka ini tidak akan bekerja apabila salah satu dari
tegangan ini kurang. Makanya dia disebut mengamankan. Apabila tegangan kurang, maka kontaktor magnet pun salah satu saja ini tidak ada atau hilang, maka kontaktor magnet sebagai master tidak akan bekerja. Nah, selanjutnya saya akan rangkai di komponen aslinya ya. Oke. Jadi seperti ini rangkaiannya sudah saya buat, sudah ada kabelnya ya. Oke, sekali lagi ini saya jelaskan. Ini MCB, kontaktor magnet, relay 1, relay 2. Kontaktor magnet sebagai pengaman ya, pengaman master, dan ini adalah pengaman dari tegangan yang masuk. Oke, nih kita mulai dari MCB. Dari MCB ini adalah R, oke, maaf, ini R, S, T sesuai dengan wiring yang saya buat tadi ya. Saya rangkai jadi seperti ini. Oke, yang pertama mungkin bisa kita dari ini R, S, T, dari T dulu ya. Dari T tadi dia masuk ke coil atau ke kumparan magnetnya relay 1, yaitu 13 atau 14 ya, coilnya 13 atau 14 untuk di relay 220 ini. Oke, dia masuk. Oke, maaf ya, sekali lagi ini nolnya nggak saya buat. Ini nolnya, ini nol ya, di nomor 13 ini di 14 masuk dari yang T tadi. Ini yang dari 14 harusnya dia jumperan 0, 14 0, dan A1 0. Di keluarnya 0. Jadi R, S, T, nolnya adalah keluaran dari kontaktor magnet relay 1 dan relay 2. Maaf sekali lagi saya tidak buat itu, jadi langsung aja pengambilannya seperti ini. Tadi masuk ke relay 1 untuk power. Oke, dan yang S, R, S, ini S ya, yang hijau atau kuning loreng, ini masuk ke coilnya atau ke kumparan magnetnya R2. Dan yang R-nya, nah inilah dia untuk pengaman masternya. Kita lihat jalurnya ya, ini R, warna merah atau coklat ini kelihatan kalau di kamera saya. Ini kabel ini masuk pertama ke relay 1, yaitu di NO-nya. Di sini bisa 95, bisa berapa itu saya? 12 berapa itu ya? Oke, maaf. Bisa 95, bisa 12, berapa ini? Aduh, agak gelap, sorry. 12,8. Bisa 95 atau 12,8. Kalau NC-nya ini yang di bawah, gabung sama sini ya. Kalau NC-nya dia bisa 91 atau 12,4. 91 atau 12,4. Nah, di sini saya pakai 95 ya. Jadi dia masuk ke NO-nya relay 1, keluarnya ini dia masuk lagi ke NO-nya relay 2. Oke, relay 2 yang dikerjakan dari S tadi ya. NO-nya. Oke, NO. Keluaran NO dari relay 2 inilah yang menggerakkan kontaktor magnet, yaitu pengaman masternya. Dia masuk ke coil atau kumparan magnetnya dari kontaktor ini, yaitu A1, A2, nggak apa-apa ya, bisa kebolak-balik. Kalau misalnya A1-nya yang dapat, maka A2-nya yang akan menjadi netral, yang dapat netral maksud saya. Seperti itulah. Maka apabila salah satu saja, misalnya ini tidak bekerja, maka arus ini tidak akan sampai ke kontaktor magnet. Ataupun yang ini juga, maka dia akan putus, dia nggak bisa sampai ke sini. Itu pun juga bisa terjadi di R-nya di master sini, apalagi kalau ini yang nggak ada ya. Ini anggap saja ini bekerja, dia bisa bekerja, ini nyambung, cuma ininya putus, sama juga bohong kan, dia juga nggak bisa masuk arus dan dia nggak bisa bekerja, maka kontaktor tidak hidup dan unit aman karena tidak dialiri arus yang tidak sempurna tersebut. Oke, itu saja kawan-kawan. Sekali lagi ini proyek kedua saya, semoga
juga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya.